Diduga memproduksi produk kosmetik ilegal dan mengandung bahan kimia berbahaya. Sebuah gudang dan rumah produksi digerebek tim anti narkoba Polres Jakarta Barat. Laporan dari masyarakat yang mencurigai keberadaan kosmetik terkemuka yang mengandung zat kimia berbahaya langsung ditindaklanjuti tim anti narkoba Polres Jakarta Barat. Dan benar saja, saat menyambangi sebuah gudang milik sebuah salon terkemuka di Indonesia di Jalan Meruya Ilir, Kembangan, Jakarta Barat, polisi menemukan sebanyak 1.035 pot atau seberat lebih dari 4 ton krim kosmetik yang disinyalir mengandung zat kimia berbahaya. Bahkan di masing-masing kemasan produk tidak tercantum registrasi dari pemerintah dan POM, termasuk merek, label, dan masa kadaluarsanya. Namun pihak manajemen JE memberikan penjelasan lain. Itu harus ada surat registrasi, tanda registrasi. Nah, namun sayangnya ada satu produk krim yang sebenarnya hanya kita gunakan di Johnny Andrean School and Training. Jadi bukan di seluruh Johnny Andrean, hanya di Johnny Andrean School and Training. Kami temukan beberapa sedan kosmetik yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu harus adanya izin edar dari suatu badan hukum yang Upaya penggerebekan kemudian dilanjutkan ke pusat rumah produksi kosmetik JA yang terletak di kawasan Karangtengah, Tangerang, Banten. Hasilnya sungguh mengejutkan. Bermacam bahan kimia dan alat kosmetik berikut alat produksinya ditemukan dalam kondisi yang tidak higienis. Bahkan polisi menemukan soda api yang digunakan sebagai bahan tambahan produk. Sebanyak kurang lebih 6 ton krim untuk krembat dan massage, serta 12 karung yang berisi berbagai macam bahan kimia, serta serbuk bahan mentah, termasuk 5 panci dan tungku yang sudah usang, disita polisi sebagai barang bukti. Menurut keterangan sejumlah warga, keberadaan pabrik yang merupakan home industry Michan Kosmetik ini sudah berlangsung sejak 17 tahun lalu. Semua bahan kimia ini rencananya akan dibawa ke Badan POM untuk diteliti. Sementara polisi hingga saat ini telah mengamankan Ferry selaku pemilik pabrik guna dimintai keterangan lebih lanjut. Demi mengikuti perkembangan tren kecantikan, sebagian wanita berlomba-lomba menggunakan beragam produk kosmetika. Untuk memenuhi tuntutan pasar, produk kosmetika berbagai merek beredar bebas. Namun tak sedikit yang ternyata mengandung zat berbahaya. Jika dilihat sekilas, produk-produk alat kecantikan dari berbagai merek ini tak ada bedanya dengan yang dijual di toko-toko, baik bentuk maupun kemasannya. Namun, produk-produk dengan merek yang biasa ditemukan di pasaran ini ternyata palsu. Oh, isinya itu di warna, di bagi air, di bak, saya isi warna, lain warna, kuning-kuning, hitam-hitam. Wangi itu barang esen, barang minyak. Nah itu diaduk sebab. Bahan kimia jenis savon serta pewangi pakaian dijual bebas di kawasan Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Seluruh bahan-bahan ini kemudian diracik agar tekstur, warna, dan baunya mirip dengan yang asli. Agar laku, jika produk asli dijual dengan harga di atas 10.000, sampo apkiran ini dihargai Rp2.000. Tidak heran jika banyak konsumen yang tergiur. Padahal barang-barang palsu ini jelas berbahaya, apalagi peraciknya sendiri tidak mengerti efek sampingnya. Kebetulan pernah ya waktu itu saya dapat sampo yang bikin rambut tuh biasanya tuh emang saya biasanya pakai sampo itu. Terus ketika saya menggunakan produk tersebut, tiba-tiba rambut saya tuh yang rontoknya tuh lebih parah gitu, parah banget. Lain lagi dengan produk kosmetika untuk kulit. Di daerah Purwakarta, Jawa Barat, seorang peramu krim pemutih memulai bisnisnya dengan modal Rp250.000. Semua bahan yang dibutuhkan dijual bebas oleh toko bahan kosmetika. 1 kilogram krim yang dinamakan KW1 dicampur dengan krim-krim berbagai merek termasuk bedak, lotion, dan alkohol. Seluruh bahan kemudian dituangkan dalam adonan tanpa takaran yang pasti. Krim ini dijual dengan harga bervariasi mulai dari Rp35.000 sampai Rp70.000 per lusin dan membawa laba bersih mencapai Rp1 juta setiap minggunya. Tapi namanya juga palsu, tentu sudah bisa ditebak efeknya.
nggak begitu bulanan. 2 hari memakai langsung flek ini langsung ada gitu loh, flek-flek kayak gini hitam ini kok bisa disembuhkan gitu loh. Tapi jangka waktunya cukup lumayan lama. Untuk mengantisipasi bahaya kosmetika palsu, tiap konsumen sebaiknya tidak langsung percaya pada manfaat produk kecantikan. Produk kosmetik bermerek dengan harga murah harus dicurigai. Periksalah terlebih dulu bahan dasar produk yang akan dipakai dan beli produk memiliki nomor register Badan POM di toko swalayan yang bisa Anda percaya.